Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang kita akan membahas tentang pengertian alaqah dan qarinah yang dimana pada video sebelumnya sudah saya janjikan. Nah, ini adalah kaidah ataupun takrif atau definisi daripada alaqah dan qarinah yang saya kutip dari kitab Jawahirul Balaghah pada halaman 254 ya. Nah, adapun kitab balaghah yang ada pada saya adalah ya seperti ini. Nah, ini Jawahirul Balaghah. Nah, ini kitabnya. Nah, ini Jawahirul Balaghah fil ma'ani wal bayan wal badi, taklif karangan Said Ahmad Al-Hasimi rahimahullah. Nah, ini karangan Darul Fikar ya. Ini kitabnya ya. Ini adalah cetakannya pada tahun 94 atau 14 Hijriah ya. Nah, ini ada pada halaman 254. Baik, kita akan coba jelaskan takrif daripada yang dikutip dalam kitab Jawahirul Balaghah ini. Al-alaqatu, alaqah adalah al-munasabah, kesesuaian, boleh juga artikan kecocokan, baina antara makna hakiki wal makna majazi, antara makna hakiki dan makna majazi. Itu alaqah. Sedangkan al-qarinah ialah al-mani'atu, yang menghalangi, min iradati, dari maksud, makna hakiki, dari makna hakiki. Kadang-kadang takunu keadaan qarinah ini lafziyatan, lafzi berupa lafad, waqad takunu haliyatan, dan terkadang keadaan adalah kondisional, kondisi. Jadi ada qarinah yang lafzi, ada yang kondisional. Nah, kita jelaskan dalam sebuah contoh. Kita ambil contoh misalkan seperti ini. Kita contoh yang mudah ya, biar mudah dipahami. Ra'aitu asadan yukhatibun nas. Contoh ini banyak dikutip dalam beberapa kitab, juga dalam kitab Safinatul Balaghah juga ada. Ini awal-awal contoh seperti ini. Kita artikan, ra'aitu, saya telah melihat, asadan, singa, seekor singa, yukhatibu, yang berkhutbah, anas, kepada manusia. Dari susunan ini, kalau susunannya hanya sampai sini, nah itu misalkan ra'aitu asadan, saya melihat seekor singa, maka orang akan paham, oh, kamu telah melihat seekor singa. Ya, saya melihat seekor singa. Itu nggak ada yang aneh, dan ini wajar, dan ini bisa terjadi. Tetapi ketika kalimat disambung dengan yukhatibun nas, berkhutbah kepada orang-orang, di sini timbul suatu pertanyaan. Nah, asadan, saya telah melihat seekor singa berkhutbah kepada orang-orang. Mungkinkah? Nah, itu ada pertanyaan kan? Mungkinkah? Nah, ini yang dipertanyakan. Mungkinkah singa dapat berkhutbah kepada orang-orang? Dalam kenyataannya, dalam keseharian, ternyata singa adalah tidak mungkin melakukan perbuatan ini. Singa tidak mungkin berkhutbah. Maka singa disebut dengan lafaz majaz. Singa di sini dia menjadi lafaz majaz. Kenapa? Karena asadan tidak bisa yukhatibun nas. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh yukhatibun nas, inilah yang disebut dengan qarinah.
Karena kalimat yukhatibunas disinilah yang membuat pertanyaan mungkinkah. Nah, artinya ini menunjukkan qarinah ini tidak bisa dilakukan oleh lafaz majaz. Ya, kenapa asadan didapat majaz? Kan asadan tidak bisa yukhatibunas. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh asadan namanya qarinah. Oleh karena itulah maka asadan disebut lafaz majaz. Karena dia lafaz majaz, tentu ada maknanya. Ini namanya makna majazi. Ini lafaz majazi, lafaz majaz, berarti makna juga adalah majazi. Jadi makna di sini majazi, bukan hakiki. Di asadan di sini bukan singa dalam arti seekor binatang, tapi dalam arti yang lain. Kenapa? Karena ada qarinah. Karena inilah yang menghalangi untuk mengartikan asadan dengan makna hakiki. Apa makna hakikinya? Dia seekor singa. Maka di sini dia tidak bisa diartikan seekor singa. Kenapa? Karena adanya qarinah ini. Kalau begitu, yang dimaksud asadan di sini apa? Nah, itu namanya makna hakiki. Makna hakiki. Lagi ya. Jadi maksud pada makna hakiki di sini adalah makna asli. Bukan hakiki yang di sini bedanya. Jadi asadan di sini adalah lafaz majaz dan tidak boleh diartikan dengan arti aslinya. Kenapa? Karena asadan tidak bisa yukhatibunas. Dan yukhatibunas dia menjadi qarinah yang sebagai bukti bahwa asadan di sini jangan diartikan asli. Berarti ada makna lain dari kalimat asadan di sini. Ya, di makna majazi di asadan adalah hayawan, adalah binatang. Karena asadan hakikatnya adalah seekor binatang. Cuma pertanyaan, apa makna hakikinya? Jadi yang dimaksud oleh asadan di sini sebenarnya hewan atau bukan? Ternyata bukan hewan, karena hewan tidak bisa yukhatibunas. Mau pertanyaan, kalau itu apa makna hakikinya? Nah, untuk mengetahui makna hakiki, kita perhatikan qarinah. Buatlah pertanyaan, siapakah yang bisa yukhatibunas? Apakah setiap orang bisa yukhatibunas? Jawabannya tidak. Apakah orang yang berilmu bisa yukhatibunas? Belum tentu juga. Karena untuk berkhutbah di depan orang, selain punya ilmu, juga harus punya apa? Mental. Yang bisa berkhutbah yaitu khatib. Adalah khatib. Orang yang berkhutbah, pengkhutbah, penceramah, khatib. Berjugalah mubalik bisa, tapi lebih cenderung pada khatib. Nah, ini adalah hakikat, makna hakiki dari asal di sini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita hubungkan antara makna majazi dan makna hakiki, itu namanya alaqah. Alaqah adanya persesuaian antara makna hakiki dan makna majazi. Apakah antara makna majazi dan makna hakiki ada kesesuaian? Tidak. Ada kecocokan? Tidak. Atau dengan kata lain, ada persamaan sifat? Tidak. Misalkan singa adalah binatang dan singa terkenal sebagai raja hutan. Kenapa dikatakan raja hutan? Karena semua binatang yang di hutan takut kepada singa. Kalau ada singa lewat, pasti binatang yang lain akan berlari, menghindar. Berarti singa mempunyai sebuah karisma yang kuat sehingga membuat singa dia merasa tidak takut kepada binatang yang ada di hutan. Dengan kata lain, singa mempunyai sifat berani. Kemana saja dia berjalan, kemana saja dia pergi di hutan, tidak ada yang akan mengganggunya. Karena semua binatang takut pada dia. Hanya singa punya sifat berani. Sekarang, apakah khatib punya sifat berani?
Untuk bisa berkhutbah depan orang, selain punya ilmu, harus punya mental. Dan mental itu adalah mental keberanian. Tidak semua orang yang berilmu bisa berkhutbah. Kadang-kadang yang dia sudah hafal khutbahnya, pas di depan orang-orang, dia jadi lupa. Yang kurang pada dia adalah mentalnya atau keberaniannya. Artinya, antara khotib dan hewan yang namanya singa punya persamaan sifat, yaitu dalam hal keberanian. Syaja'atun, berani. Itu yang dimaksud dengan alaqah. Dan disebut dengan qarinah. Demikian penjelasan singkat tentang alaqah dan qarinah. Semoga dapat dipahami dan kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang majaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.